Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang melindungi kami sepanjang malam dan pagi yang cerah ini juga. Tuhan berkati kami memperoleh kekuatan baru, semangat yang baru. Dan saat ini Tuhan akan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang bekerja di setiap hati dan roh kami, sehingga firman-Mu dengan leluasa untuk membaharui hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, renungan pagi hari ini Kamis 17 Juni 2021 tertulis di Amsal 14 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Habonaro do patibul sada bangso, alai haurahon yaka bangso do dosai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita semua dapat merasakan bahwa Tuhan telah memberkati bangsa kita dengan kombinasi yang luar biasa dari kepemimpinan yang baik, masyarakat, sumber daya, bakat, dan pengetahuan yang telah bekerja dengan sangat baik untuk menjadikan bangsa kita seperti sekarang ini. Tanpa semua berkat yang dianugerahkan olehnya, bangsa kita mungkin tidak akan pernah berkembang melampaui apa yang kita miliki sejak awalnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita mengakui Tuhan dan mengagungkan segala pujian dan syukur kepadanya atas apa yang kita miliki saat ini sebagai satu bangsa. Dan sudah sepatutnya kita terus mencari berkat-Nya atas tanah kita dan berdoa agar Tuhan terus memberi kita kepemimpinan yang baik dalam pemerintahan kita dan membimbing para pemimpin kita dalam membuat kebijakan yang akan berdampak penting bagi masa depan bangsa kita. Betapa melegakan pengetahuan bahwa Tuhanlah yang telah mengatur dan menata semua urusan bangsa kita. Dia telah memimpin, mengarahkan setiap peristiwa dalam sejarah bangsa kita sampai kepada negara merdeka yang berdaulat pada tahun 1945. Saudara yang dikasihi Yesus, melalui nats ini ada beberapa hal yang akan dinyatakan firman-Nya. Yang pertama, Allah adalah penguasa tertinggi dari semua bangsa. Dan Tuhan tidak hanya di pucuk pimpinan bangsa kita, Dia juga penguasa tertinggi semua bangsa. Setiap raja dan penguasa di dunia, bahkan yang terbesar di antara semua penguasa, harus tunduk kepadanya. Dalam Rom 13 ayat 1 memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa tidak ada kekuatan selain dari Allah dan kuasa yang ditetapkan oleh Allah. Ini berarti bahwa setiap pemerintahan, rejim, dan kerajaan yang memiliki kekuasaan hanya dapat berkuasa karena Tuhan memberikannya hak untuk menjalankan kekuasaan di dunia ini untuk waktu yang terbatas. Tidak ada yang bisa tetap berkuasa lebih lama dari yang diizinkan Tuhan. Ketika Tuhan ingin mengubahnya, Dia akan menggantikannya dengan yang lain melalui berbagai cara. Hasil dari setiap perang, revolusi, dan kudeta militer ditentukan olehnya. Hasil pemilihan umum atau pemilihan presiden setiap bangsa ditentukan olehnya juga. Saudara yang dikasihi Yesus, yang kedua yang dikatakan melalui renungan pagi ini, Tuhan adalah hakim tertinggi dari semua bangsa. Tuhan memperhatikan dosa-dosa setiap bangsa yang pernah ada dalam sejarah.
Mereka adalah celaan bagi bangsa, dan dosa telah menjadi penyebab kejatuhan setiap bangsa. Ketika setiap bangsa tumbuh dan berkembang secara materi dengan bertahap merosot secara spiritual. Ada kepuasan diri, kesombongan, penyuapan dan korupsi, dan bahkan kemakmuran membawa materialisme, kemalasan, dan dekadensi. Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan adalah hakim tertinggi di seluruh bumi yang melihat semua hal ini terjadi dan memutuskan ketika dosa suatu bangsa telah mencapai tingkat celaan yang membuatnya matang untuk penghakiman. Beberapa ilustrasi tentang hal ini dapat kita lihat dalam penghakiman yang menimpa kota Sodom dan Gomora, penghakiman atas Amori yang menduduki tanah perjanjian, begitu juga dengan kota Niniwe. Saudara yang terkasih, ketika saudara mendengar tentang penghakiman seperti yang terjadi pada negara-negara besar yang ada di masa lalu, maka bisa saja membuat kita bertanya-tanya, apakah itu akan terjadi pada bangsa kita suatu hari nanti? Jika Tuhan menghakimi bangsa kita hari ini, akankah Dia menemukan kita kurang dalam kebenaran? Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar hal ini tidak terjadi di tanah air kita. Mari kita perhatikan pesan Tuhan dalam Amsal 14 ayat 34 hari ini. Kebenaran meninggikan derajat suatu bangsa, tetapi dosa adalah celaan bagi setiap orang. Saudara yang dikasihi Yesus, yang ketiga dikatakan dalam nats ini, Dia membawa berkat bagi bangsa-bangsa yang benar. Dengan rahmat Tuhan, bangsa kita telah diberkati dengan landasan moral yang kuat, yang telah ditekankan dalam sistem pendidikan kita, dan banyak hal lain lagi yang bisa kita saksikan sendiri. Yesus Kristus mencurahkan darah kehidupannya yang berharga untuk menyucikan kita dari segala ketidakbenaran, sehingga mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya dapat berdiri di hadapan Allah, disucikan dari segala dosa dan menanggung kebenaran Yesus. Biarlah doa kita pagi ini agar kita memiliki tekad baru untuk membawa kebenaran Kristus ke seluruh bangsa kita, sehingga menjadi bangsa yang benar, karena orang-orang berdosa menerima Dia ke dalam hati mereka dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang penuh dengan dosa. Amin. Salam sehat saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam melanjutkan segala tanggung jawab kita hari ini. Shalom.